Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi kita mau bahas apa nih Bu sekarang? Sesuai dengan flyer kan? Apa sih gitu? Ya, deodoran SR12. Jadi ini aku datangkan buat kalian semua biar kalian tahu secara jelas gitu ya. Deodorannya SR12 itu bagaimana gitu kan, terus manfaatnya apa, nanti kita tanya secara langsung ke beliaunya ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Di SR12 ini memang yang kita kenal itu ada yang namanya deodoran ya kan Bu ya. Dulu pertama kali sih aku masih tahu deodoran itu di SR12 itu masih satu aja ya kan ya? Iya, dulu baru satu yang reguler. Terus nambah lagi. Jadi ada yang reguler sama premium. Jadi teman-teman ada reguler sama premium ya. Nah, bisa dijelaskan tadi, Bu? sebelum mulai kita jangan lupa pakai HGA-nya SR12 biar tetap aman dan bebas dari bakteri dan virus. Nih teman-teman, jadi di SR12 ada HGA nih, murah nih. Lagi promo nggak sih? Biasanya ada promo. Dikasih. Aduh seger tahu nggak sih teman-teman semua. Oke ya, udah teman-teman. Jadi kalian jangan sampai lupa kalau keluar rumah ini masih dalam kondisi masih ada virus ya, jadi jaga-jaga aja, bawa kemana-mana kalau bisa bawa HGA biar bersih gitu loh tangannya. Oke, langsung aja bisa dijelaskan Bu, di SR12 itu ada berapa macam deodoran? Oke, langsung saja ya teman-teman, karena saya juga baru pertama kali live ini, jadi ya masih agak-agak canggung gimana gitu ya. Oke, kita kenalkan dulu ya. Di SR12 itu ada dua varian deodoran SR12. Yang pertama kali muncul di SR12 itu yang reguler. Kemudian ada premium. Apa sih bedanya antara reguler dengan premium? Ini ada yang tahu gak nih? Lebih jelasnya aku lihat ini itu yang reguler ya. Ini yang reguler ya, jadi bentuknya kayak gini. Terus yang premium, ini yang premium kayak gini nih, yang premium ya. Nah, kalau si premium ada wadahnya kayak gini loh teman-teman. Kalau si reguler ya biasa aja kayak gini nih. Tapi nggak tahu tuh manfaatnya gimana. Oke, lanjut Bu. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama yang reguler. Yang reguler nih. Iya. Apa sih bedanya yang reguler sama dengan yang premium SR12? Kalau yang reguler itu bisa tahan 1-2 bulan. Terus kenapa ya? Itu karena partikel semprotnya itu lebih besar dan fokus pada satu arah. Jadi misalkan untuk ketiak kita butuh 2 kali semprot deodoran yang reguler. Bisa contoh ya? Bisa dilihat nih teman-teman ya. Gak begitu jelas ya? Iya, nggak begitu jelas tapi Bu. Ya, ini untuk yang reguler. Nanti mungkin kalau pas kering jadi kelihatan kali ya. Iya. Soalnya masih basah jadi belum gitu terlihat. Nanti aku aja sih yang lihat ya. Nanti aku kasih tahu gimana gitu ya. Oh ini. Oke, ini aku akan ngelihat. Jadi kalian nggak bisa lihat nih perbedaannya gimana ya teman-teman. Nah, kalau si deo ini yang deo reguler sama yang ini yang deo premium ya. Jadi kalau misalkan kalian nyemprotnya itu dari jauh gitu ya, misalkan kayak gini. Nah, itu si deo yang reguler dia itu kayak apa ya? Ya nggak terlalu luas gitu, bener nggak sih Bu? Iya, karena partikel semprotnya lebih besar daripada yang premium. Jadi yang di kertas ini kelihatan kayak apa ya? Partikelnya apa itu namanya? Airnya itu kayak
lebih menggumpal gitu loh. Menggumpal gimana sih? Ya gede-gede gitu loh. Ngumpulnya itu kayak gede-gede. Nah, kalau si yang premium dia itu langsung brush gitu loh. Kayak misalkan kita semprot di wajah gitu, shush, nah kayak gitu loh. Nah, gitu teman-teman. Jadi partikelnya nggak kelihat gitu. Ya kecil-kecil, nggak kayak yang ini gitu. Kalau ini yang reguler ya, untuk yang mungkin belum kenal, kita kenalkan lagi. Nah, mungkin ada perbedaan dari harganya mungkin barangkali. Ya, karena ini sama-sama isinya 60 mili, cuma perbedaannya itu pada tempatnya. Jadi ya ini harganya 40, kalau yang ini 46. Masih deo yang lama ya, ini yang premiumnya. Next akan ada deo yang terbaru dari SL12 yang premium, itu harganya 60.000. Jadi mungkin temen-temen kayaknya rada sedikit kaget ya. Apalagi pelanggan gua. Kayak pelanggannya Bu Pipit juga ini kayaknya sih. Jadi memang dulu kan si deo kan memang harganya ini kan kebanyakan yang tercinta itu kan si deo prem ya, di deo premiumnya. Jadi kok kemarin bulan apa Bu naiknya? Bulan ini Februari. Bulan Februari teman-teman. Jadi awal Februari ada pembaruan harga deodoran spray yang premium gitu teman-teman. Nah, yang awalnya dia itu harganya cuma 46.000, sekarang melonjak jadi 60. Ada apa gitu kan? Kok jadi 60 gitu kan? Berarti di sini perbedaannya dari komposisinya atau apa sih Bu? Oh iya, semprotannya sih. Untuk kalau yang premium yang terbaru ini, kenapa kok jadi lebih mahal daripada yang sekarang ini? Karena banyak penambahan ekstrak. Jadi kalau ekstrak lainnya ya, maksudnya ekstrak lainnya itu lebih banyak, itu lebih cepat untuk mencerahkan ketiak. Kalau yang ini satu ekstrak lime, kalau yang di terbaru itu ada penambahan, kalau nggak salah itu 6 ekstrak lime. Jadi ya lebih cepat untuk mencerahkan. Nah gitu teman-teman. Jadi perbedaannya yang harganya dulu itu 46 itu jadi 60 itu karena memang ada bahan-bahan yang ditambahi gitu. Dan yang terbaru yang harga 60.000 itu deonya itu bisa lebih untuk memutihkan ketiak gitu loh teman-teman. Lebih cepat ya. Gitu ya. Jadi udah tahu kan teman-teman. Jadi ada perbedaannya yang deodoran yang premium sama si reguler. Jadi reguler ini harga tetap teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kalian pengen hemat, bisa beli yang deo yang deo reguler aja, nggak apa-apa. Sama aja sih menurut aku. Nah gitu. Terus ada perbedaan lagi nggak? Oh iya, mau info sedikit nih. Ini kan pemakaian pribadi saya ya. Ini dari tanggal 19 bulan 11 2020 sampai sekarang, berarti sekitar 3 bulan lebih ya. Dan masih ada segini. Berarti untuk klaim ini bisa 1 sampai 2 bulan itu diklaim ya, cuma tergantung makanya orangnya. Kalau saya sih setiap ketiak itu 2 kali semprot. Boros gak sih? Tapi ini awet banget loh. Ini masih ada segini, padahal ini sudah 3 bulan lebih. Oh gitu guys. Dan tadi Mbak Biha juga bilang ini untuk makaian 2 orang, dia sama suaminya. 2 bulan baru habis segini. Berarti kira-kira itu 4 bulanan ya. Belum sampai habis satu orang loh. nih, 1 orang. Nah gitu teman-teman. Jadi udah tahu ya perbedaannya yang deo reguler sama si premium. Nah itu dia perbedaannya teman-teman. Jadi udah terlihat dari wadahnya ya. Jadi yang ini polosan aja, polosan. Maksudnya nggak ada wadahnya yang kayak kerdusnya gitu loh. Kalau si premium dia lebih cantik gitu kan, warnanya hijau-hijau seger gimana gitu. Terus ada wadahnya kayak gini. Jadi ya ini yang namanya dinamakan premium gitu. Jadi ada bedanya gitu. Terus kemudian yang kedua komposisinya pun juga berbeda teman-teman ya. Dan
untuk semprotannya, jadi lebih apa ya, lebih luasan yang premium gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nih, ini udah dijelaskan tentang perbedaannya. Sekarang kita melaju ke komposisinya deh. Ya, komposisinya ada apa aja? Yang membedakan si deo spray yang biasa sama si premium, apakah ada di komposisinya gitu? Coba bisa dijelaskan, Bu. Iya, terima kasih. Kalau untuk komposisi dari masing-masing deodoran itu sama ya. Yang pertama itu ada jeruk nipis, yang kedua kapur sirih, dan yang ketiga itu ada tawas. Apa sih manfaatnya masing-masing komposisinya? Ya, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, jeruk nipis. Jeruk nipis itu fungsinya untuk menyegarkan dan mencerahkan. Jadi gak heran ya kalau yang premium yang terbaru itu lebih banyak ekstrak lainnya karena biar bisa lebih mencerahkan ketiak dengan cepat. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua itu ada kapur sirih. Teman-teman ada yang tahu gak sih fungsinya kapur sirih itu apa? Aku belum nyontek, guys. Iya. Untuk fungsi dari kapur sirih itu membunuh bakteri penyebab bau badan. Jadi untuk siapa saja yang memakai deodoran SR12 pasti bau badannya itu hilang jauh-jauh lah. Gak bakal kembali. Mantep tuh ya teman-teman. Dan yang terakhir ada tawas. Apa fungsinya tawas? Teman-teman tahu nggak sih ada tawasnya loh. Tapi ini tawas untuk, jadi kalau untuk mengontrol minyak berlebih, minyak berlebih, keringat maksudnya, ya Allah. Nah, itu jadi aku pernah dengar memang tawas itu bagus sih katanya untuk apa itu namanya? Apa untuk biar nggak lebih punya keringat berlebih gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kepo, kalian bisa lihat apa itu namanya? Tawas itu gimana gitu, boleh nggak sih dipakai? Tapi kalau menurut saya, kalau misalkan si tawas itu nggak terlalu banyak sesuai dengan takarannya ya boleh gitu. Gitu nggak sih, Bu? Iya. Bener nggak ya? Betul sekali. Bener. Jadi nggak ngawur ya, pakainya di sini sudah ada takarannya masing-masing. Jadi nggak asal dimasukin di komposisinya. Itu tadi ya teman-teman untuk perbedaan kemudian komposisi. Tapi keduanya ada perbedaannya cuman di kemasannya. Maksudnya komposisinya, Bu. Komposisinya itu sama-sama ya, antara deodoran reguler sama premium itu sama-sama komposisinya, cuma membedakan adalah kemasannya yang lebih packaging. Nah gitu. Cuman yang terbaru yang Deoprem itu lebih ditambah ekstrak lime tadi gitu teman-teman. Jadi ada, kalau si premium ini dia lebih ke apa ya, untuk mencerahkan ketiak. Jadi kalian yang punya ketiak hitam sekali, wes talah, dijamin kalau kalian pakai deodoran spray itu, aduh ketiak kalian jadi bening bersih, gak ada hitam-hitamnya. Aku juga kayak gitu. Oke ya, itu teman-teman review bulus CS Dung S nanti guys. Oke ya teman-teman ya. Oke, udah komposisinya. Sekarang bentar, aku ngepek dulu ya. Ujian kali A itu langsung. Manfaatnya ya. Iya. Oh ya, sekarang kita akan menjelaskan manfaat dari deodoran premium sama si deodoran reguler. Apa aja? Ayo Bu, apa aja Bu? Oke, yang pertama itu bisa mencerahkan kulit ketiak. Pasti ya, karena ada kandungan lime dari si deodoran SR12. Jadi dia itu bisa mencerahkan kulit ketiak. Nah, jadi ya teman-teman, kalau misalkan itu si deodoran itu ada ekstrak lainnya, tapi itu sesuai dengan takaran lo ya teman-teman. Jadi apa ya, gimana ya, kalau misalkan nggak ada itunya ya kurang greget gitu kayaknya gitu. Terus Bu, yang kedua. Yang kedua itu tidak bisa meninggalkan noda pada baju. Pernah nggak sih kalian itu pakai
deodoran yang roll, tapi kalau di baju hitam kayak gini itu ada bekasnya kuning gitu, noda kuning. Ada gak sih yang kayak gitu ya? Nah, alhamdulillahnya di deodoran SR12 itu tidak meninggalkan noda pada baju. Nah, itu dia. Karena dia mengandung apa, Bu, tadi? Karena dia mengandung tawas, kapur sirih, dan jeruk nipis, jadi tidak meninggalkan noda. Maaf ya, ini tuh deodoran yang bener-bener herbal, bahan-bahannya jadi tidak ada bahan-bahan kimia, non alkohol juga, jadi aman kalau digunakan untuk beribadah. Oh iya, makanya dulu itu aku pas pakai kayak deodoran yang bundar itu loh, guys. Yang roll? Ya, yang roll itu. Kan dulu kan aku termasuk orang yang males sih ya kayak pakai deodoran. Terus akhirnya karena memang bau keringat gitu kan, akhirnya aku pakai deodoran itu. Cuman memang sih kayak kering gitu kan, tapi kayak bekas di baju gitu loh. Dan kalau biasanya aku cuci baju, maaf ya, kadang sih aku dicucikan juga. Nah, itu tuh loh, kok ada putih gitu kan. Terus ada apanya di ketiak gue. Warnanya putih, guys. Lucu kali lah. Itu kayak nggak tahu sih putih itu tuh apa gitu loh. Itu tuh tanah atau gimana atau apa gitu loh. Saya juga bingung. Jadi aku masih kepo gitu. Ternyata ya ada ngefeknya juga ya. Mungkin pakai deodoran itu yang apa ya, kayak bisa nempel gitu ya. Ngerasa gak sih pas ada di bagian ketiak gitu, bajunya kayak ada keraknya gitu? Nah iya itu maksudku, kan warna putih gitu kan, terus jadi baju kan ya ampun gak cantik banget gitu kan, kayak cuci baju tapi masih kotor gitu kan gitu. Wes sudah tidak meninggalkan kotoran di baju, ya bener tak? Ya, noda. Ya, noda kotoran. Oke, lanjut. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga, tahan 24 jam. Guys, mana ada deodoran yang tahan 24 jam? Coba kalian cari pengalaman pribadi lain. saya ya. Insya Allah itu hampir 16 jam tahan ya tanpa bau badan. Itu pas tahun 2019 kemarin, itu kan ada acara NIF ke 4-nya SR12 lah. Itu kan saya pergi dari rumah itu setelah duhur, ngumpul di dukun. Otomatis kan aku mandinya setelah duhur kan, kemudian ngumpul di dukun dulu sampai asar. Terus setelah asar itu baru ke Lamongan untuk naik kereta api. Lah pas nyampe di stasiun Pasar Senen itu pas subuh, berarti kan dihitung ya, misalkan itu dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 16 jam loh tanpa bau badan, hanya semprot deodoran SR12. Tapi dulunya ada kayak apa itu namanya, punya riwayat bau badan nggak sih sebelum kenal pakai deo gitu, deonya SR gitu? Menurut saya sih semua itu punya, cuma kadang-kadang ada yang nemen sih itu loh, apa sih, nyengat banget gitu lah. Ada yang biasa standar lah. Itu kalau yang menurutku gemes gak sih kalau kita terus ada orang lewat terus yang ketinggalan tuh bau asemnya gitu, gemes gak, pengen nyemprotin si deodoran SR12 gitu. Iya benar. Aku juga pernah kok kayak gitu teman-teman. Tapi bukan bau badanku, maksudnya orang liwat gitu loh. Aku juga nggak tega. Jadi gemes gitu ya, pengen gemes sekali guys. Nanti aku mau sedikit cerita lah tentang video ini, pengalaman nanti terakhir ya. Terus lanjut Bu, manfaat berikutnya keempat nih. Yang keempat ini, karena semua ini bahan-bahannya yang digunakan adalah bahan-bahan herbal, non parfum dan non alkohol. Kalau bisa ya ini dicium deh, kalau bener-bener kita itu nggak bohong kalau ini tuh nggak ada parfum dan nggak ada alkohol. Jadi walaupun kita cium berkali-kali tuh nggak ada wangi-wanginya, kayak air gitu loh. Ada gak?
bau parfumku sendiri. Ya gitu ya, jadi kenapa sih dia itu, karena semua yang digunakan itu bahan-bahan alami, jadi aman digunakan untuk bumil, busui, dan anak-anak. Gitu ya. Ada batasan umur nggak sih kalau pakai deodoran? Untuk anak-anak ya mungkin minimal 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun anaknya udah boleh. Tapi masa ada sih anak kecil yang baunya nyengat? Ada. Ada. Digas ya. Ada kok. Nah, tapi apalagi misalkan anak-anak yang dari anak-anak ke dewasa itu kan, remaja itu yang biasanya aktif-aktifnya dia itu, tapi belum tahu yang namanya deodoran itu. Kalau lewat itu sunting gitu, aduh ya Allah, pengen tak semprotin ya, deodoran. jadi ini bahan-bahannya halal gitu ya, tanpa alkohol juga. Jadi alkohol kan biasanya rata-rata ada di parfum gitu kan, yang bikin wangi, ya nggak sih? Iya. Nah itu juga kan kalau misalkan pakai alkohol kan kalau sholat juga nggak boleh kan Bu ya? Iya nggak sih? Nggak boleh. Nah gitu. Kalau jadi ada yang deodoran parfum SR12 non alkohol aman. gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai deodoran SR12 ini memang benar-benar aman tanpa alkohol. Jadi bisa jadi kalau misalkan deodoran yang bagus itu kalian bisa cek ya. Deodoran yang bagus itu harus wangi nggak sih gitu kan? Kalau aku pribadi memang kalau misalkan deodoran terus wangi gitu ya kayak gimana gitu kan? Tapi kebanyakan orang yang mengatakan si deodoran yang bagus itu yang nggak berbau gitu loh. Itu teman-teman. Oke ya. Oke, terus lanjut. Ada lagi manfaatnya? Saya rasa sudah deh, cukup semua sudah kita kupas bareng-bareng. Nah gitu ya, kita kupas bareng-bareng. Nah, aku mau cerita tentang deodoran. Jadi ini pengalaman pribadi aku, ya. Nanti sambil testimoni juga dari customer, mungkin Bu Pipit kan lebih banyak sih ya, kayak customernya gitu. Ada yang komplain gak sih? Terus ada yang kasih testimoni yang bagus, misalkan Mbak tiba-tiba laporan kalau aku pakai deo kayak gini loh gitu. Kadang ada nggak sih yang komplain, oh deodorannya itu gini. Nah ada nggak sih kayak gitu? Oh ya, untuk komplain masalah komposisi sih nggak pernah, cuma yang sering itu ini loh, tube semprotnya, spraynya ini tersumbat jadi ya nggak bisa keluar. Kebanyakan yang itu, jadi ya solusinya itu kita ambil, kemudian ada jarum pentul ya Mbak? Ada, aku punya. Nah lubangnya ini kita tusuk biar Bolong. kotorannya itu yang jadi nyumbat itu bisa keluar lagi. Oh berarti itu tuh karena ada kotoran yang nyumbat di Iya. dalamnya sih. Aslinya itu enggak kotoran sih, cuma kan ini kan tawas ya, jadi mungkin dia pas mengering itu menyumbat lubangnya ini jadi gak bisa keluar lagi. Itu solusinya, Iya, nggak wangi, kita tapi tusuk dengan jarum pentul biar bisa keluar lagi. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih ada komplainan kayak gini? Apa sih si Deo ini, dia itu nggak enak gitu? Ada nggak sih? Alhamdulillah selama Sampai sekarang? saya gabung di SR12 gak pernah ada komplain. Mungkin Tapi ini cuma sama ini doang. dong kayak aku. Ya, jadi sama kayak aku teman-teman. Jadi pengalaman pribadi saya, ya dulu itu sebelum aku pakai si Deo ini kan, aku tuh pakai apa itu yang roll itu loh. Nah itu pokoknya namanya. Terus ketiak aku tuh kayak apa itu namanya, sering basah gitu, terus meninggalkan bekas noda juga di baju, terus sama baunya nggak enak gitu kan. Tapi bukan yang nggak enak gitu. Nah tapi ternyata pas aku udah pindah pakai deodoran ini, memang real ya, ini testimoni dari aku sendiri. Jadi aku juga nggak akan mau promosi kalau misalkan aku juga nggak pakai gitu loh. Jadi udah lama, udah berapa tahun aku pakai ini gitu ya. Jadi itu setelah pakai itu, jujur ya, misalkan aku pagi pakai ya, sore misalkan, sore nggak bau gitu kan. Kalau misalkan aku sorenya pakai, bayangkan aku biasanya orang yang males mandi loh Bu. Jujur ya, aku jujur sekali. Jadi kalau misalkan aku itu kalau mandi itu kadang jam 9, kadang jam 10, kadang siang, kadang pagi itu nggak mandi tapi siangnya baru mandi. Tapi
semenjak aku pakai deodoran malamnya itu kan, pagi itu aku masih merasa kalau bau ketiakku itu ketiakku nggak basah gitu, terus nggak bau gitu loh, jadi nggak seperti biasanya gitu loh. Nah kalau misalkan kita yang punya aktivitas full banget gitu kan ya, kalau misalkan pakai deodoran ini, jadi keringat kita nggak terlalu banyak gitu, dan nggak bau juga. Biasanya kan kalau misalkan nyapu, cuci baju, cuci piring, nah itu kan tugasnya dia itu kan kayak gitu. Kalau saya itu ya pemalas, jadi Ibu rumah tangga. mesti kan kalau keringetan bau nggak sih? Kan Bau. pakai deodoran terus. Kalau dulu sebelum kenal deodoran itu cuma bertahan mungkin 2-3 jam. Tapi kalau ini tuh sampai kita mandi lagi loh belum bau. Ini Mbak lucu loh, komennya dari Mbak Risma. Iya, nggak wangi tapi seger. Iya bener Mbak Larni, seger kok. Terus testimoni ketia Mbak Siti Swabiha sama Mbak Latu Fitria dong. Gila orang ini ya. Risma tuh. Jadi masa sih ya testimoninya dari ucapan aja. Masa kita harus gini gitu kan? Nggak boleh dong. Tapi Aurat ini ya Mbak review Risma, jujur. aurat. Gak Tapi kalau boleh. review jujur memang ketiakku rada-rada bersih gitu loh, nggak hitam banget. Biasanya kan orang kan ketiak hitam gitu, itu loh temen-temen. Nah kebetulan ini jadi saya memang kalau di tetangga-tetangga saya, teman-teman saya itu yang awalnya itu deodoran kok mahal banget ya, segitu harganya. Tapi pas dia kenal apa deodoran ini, pas make, jadi tiap habis langsung beli lagi, tiap habis beli lagi. Terus kan aku nanya, angkat ketiakmu, ini dia. Tuh kan nggak basah, ini aku pakai deodoran loh Mbak, ini juga nggak ada kipas, tuh kan nggak basah. Nah gitu. Terus lanjut lagi ya. Terus pas dia itu udah kehabisan, beli lagi tuh bilang, iya memang nggak kayak deodoran yang dulu, kenapa nggak dari dulu gitu kan. Terus tak lihat-lihat ternyata nih ketiakku udah nggak hitam lagi. Wah gaul sekali, udah nggak hitam guys, jadi udah kayak memudar gitu loh, sedikit demi sedikit, tapi nggak langsung putih gitu. Berarti repeat ordernya deodoran cepet ya? Iya cepet banget. Aku kemarin udah habis berapa tuh. Kalau di Mbak Biha lebih cepat mana penjualannya, yang premium apa yang reguler? Anak pecinta mana guys? Kamu pecinta mana guys? Yang mana nih? Kalau aku lebih suka yang prem, kayaknya kamu juga deh. Teman-temanku juga kayaknya. Bener banget, kalau di aku juga penjualannya yang premium ini Masya Allah Luar biasa ya. luar biasa. Yang reguler itu misalkan baru 1-2, ini sudah puluhan Masya Allah. Tapi emang nggak mikir harga sih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tahu harganya, misalkan segitu, tapi kalau tahu manfaatnya, mungkin apa ya? Sekarang bahan mahal, barangnya harganya segitu ya, misalkan teman-teman. Tapi dia udah bisa jadi berbulan-bulan, kan itu termasuk irit gitu kan? Bener nggak sih? Bener loh, kan untuk ibu-ibu berarti kan biasanya kan menghitung per bulannya itu habis berapa. Ada deodoran yang hemat, pakai banget, jadi yang mengecilkan angka pengeluaran bulanan untuk ibu-ibu. Nah itu. Terus Risma, pecinta kamu. Wah, iya memang gue itu tahu kalau dirimu itu pecinta, seneng be aku. Tapi sayang, lu perempuan sih. Guyon. Lanjut, Mbak Aini, aku yang reguler. Mbak Aini tim reguler, aku timnya yang premium. Coba Mbak Aini yang premium dicoba. Mbak ini kita terus doang, kita sama-sama reguler nih, reguler. Aku yang premium. Saya suka yang premium. Islahul Ibadiyah suami gua ini. Premium guys, kelek gak kemerutus. Wah ini nih, jadi ya, ini nih, dia ini suamiku guys. Jadi si suamiku itu dulunya itu ya baunya penguk. Penguk itu maksudnya bau gitu loh, bau banget memang teman-teman. Jadi aku tuh sampai muales kalau misalkan deket dia, kalau misalkan dari luar terus pakai
apa kayak ya ampun, bajunya tuh sampai basah, terus baunya kan nggak enak. Apalagi ya kalau misalkan tidur gitu kan, keringetan gitu, masya Allah. Dan suami kan nggak kurus, gemuk gitu. Beda kan orang gemuk sama kurus itu. Iya, karena itu produksi keringatnya tuh lebih Nah banyak gitu kan teman-teman. Nah pas aku kasih deodoran guys, awalnya sih dia nggak mau. Kemudian aku kasih ketagihan, coba aja kalian yang udah punya suami, yang punya bau badan yang berlebih gitu, coba paksain pakai deodoran guys, mesti langsung kepincut. Baris lo ngawur. Vita Hasanuddin premium dong, tuh kan. Ini orang-orang yang suka premium semua. Ini dia premium. Muah-muah deh pokoknya, premium aku dipakai pak suami. Tuh kan suaminya make loh Mbak Aini. Jadi gak ketinggalan ya memang Mbak ya, kalau memang suami itu butuh juga gitu loh, apalagi kalau buat kerja bener nggak bau kecut. Terus mah kecut seger, kecut seger. Gimana Bu? Kecut seger ini? Baris mama gitu, jujur banget. Penguk. Nah itu memang bahasanya Jawa teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi memang testimoni tentang si Dio ini nggak cuma ada di gambar doang gitu. Jadi kita sebagai sellernya juga itu apa ya, kayak tahu, kita juga tanyakan gitu kan ke customer kita, cocok nggak sih pakai Dio dari SR12 gitu kan Bu ya. Jadi ya selalu juga ada apa sih timbal baliknya, gimana sih rasanya memakai produk SR12. Jadi ada testimoninya itu real ya dari customer, bukan kita buat-buat sendiri. Lo deodoran tak kok kecut segeriku, payah ini ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi tapi lebih apa ya, lebih kayak gimana ya, rasanya beda gini loh. Misalkan kita lagi jual apa itu namanya deodoran, terus kita juga nggak make gitu, gimana kita mau cerita gitu kan. Tapi ini memang pengalaman pribadi. Jadi teman-teman yang punya riwayat keringat berlebihan, bau di ketiaknya itu parah gitu kan, terus apa itu namanya, pernah pakai deodoran tapi ninggal di baju, noda gitu, noda di baju gitu kan. Nah solusinya pakai deodoran ini di SR12, dan ini tuh aman ya Bu ya. Aman. Jadi ini tuh aman banget. Bumil, busui, anak-anak itu aman karena semuanya bener-bener bahan herbal. Jadi kalian kalau misalkan cari produk ya cari yang BPOM kayak gitu ya Bu ya, yang halal gitu, yang bener-bener aman. Tapi aman itu bukan berarti bisa cepet gitu ya teman-teman. Kalian harus butuh yang namanya konsisten. Ya mungkin itu ya teman-teman, mungkin moga Bu ada yang disampaikan manfaatnya atau apa manfaatnya gimana ya. Mungkin langsung simpulan aja ya dari apa yang kita sampaikan dari awal itu. Kalau deodorannya SR12 kita ulas lagi ya, ada 2 varian, yang premium sama yang pas ibadah, bumil, busui, dan anak juga aman banget. Itu mungkin dari saya ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Nah itu ya teman-teman, jadi udah tahu jelas tentang deodoran. Kalau misalkan kalian pengen apa itu namanya, pengen tahu lebih jelasnya, nanti kalian bisa inbox kita atau komen apapun di Facebook kita juga nggak apa-apa misalkan. Terus ada nomornya juga kan Bu ya di situ di Facebook ya. Iya sudah ada. Nah kalian bisa chat pribadi juga nggak apa-apa gitu. Tapi chat pribadinya tanya-tanya produk, bukan atau mau ya? Atau mau gabung di bisnis kita gitu kan, boleh banget, gratis kok, tenang aja. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja. Semoga ini bermanfaat ya, live-nya ini bermanfaat buat kalian, pengetahuan tentang si deodoran dari SR12. Nah mungkin itu saja teman-teman. Saya Biha, dan di samping saya Bu Agen Lailatul Fitria mau pamit mengundurkan diri.
Terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.